Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman, kita sama-sama merenungkan tentang bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita, ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, cara mengenalnya menurut uh, kepercayaan kita hanya bisa mengenal Tuhan bukan pakai logika, tapi kita hanya bisa mengenal Tuhan melalui iman. Karena tanpa iman, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Karena kita, manusia, setelah berdosa, kita jatuh dalam dosa sehingga kita dikuasai oleh logika. Waktu kita makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu dalam kitab Kejadian pasal 3, sejak saat itu kita manusia terbatas ruang dan waktu. Karena tubuh rohani kita sudah mati, jatuh dalam dosa. Sehingga akhirnya kita jadi berdosa. Waktu kita berdosa, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga apa yang kita anggap baik dan kita anggap jahat, hanya kita tahu pada saat ini, pada saat itu. Tidak bisa kita tahu hal yang baik dan yang jahat itu yang ada di future, di hari depan. Ya, karena itu untuk kita mengerti kehendak Tuhan, kehendak Allah, kita harus mengenal Tuhan kita lebih dulu. Kalau kita belum mengenal Tuhan kita tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Apalagi kita harus taat dan melakukan perintahnya atau firman-Nya. Ini dia Bapak Ibu ya, kita harus hati-hati. Mengenal Allah hanya bisa melalui iman. Saya ulangi, mengenal Allah hanya bisa melalui iman. Kenapa? Karena iman adalah sikap hati. Artinya iman ya. Iman adalah sikap hati yang yakin meskipun belum melihat bukti nyata. Yakin meskipun belum melihat bukti nyata, seperti kepercayaan yang melampaui logika kita. Ya, yang melampaui logika kita. Iman berarti percaya sepenuh hati kepada Tuhan serta ajarannya. Nah, kenapa kita bisa percaya sepenuh hati dan taat kepada ajarannya? Kenapa kita bisa percaya meskipun kita belum melihat? Nah, ini kan susah. Ya, kalau secara logika kita harus lihat dulu, oh begini. Ya. Baru kita bisa percaya. Tapi kalau kita dengan iman, kita harus percaya dulu. Meskipun tidak masuk logika. Ya. Contohnya banyak di Alkitab. Ya. Waktu bangsa Israel mau menaklukkan Yeriko. Yeriko itu kota berbenteng yang sangat kuat yang tidak mungkin dikalahkan dan ditembus. Karena bentengnya terdiri dari 2 lapis tembok. Tembok pertama tebalnya 2 meter lebih. Lantas ada jarak, dan tembok kedua 3 sampai 4 meter tebalnya. Jadi kalau zaman dulu kita manjat, baru manjat tembok yang pertama, masih ada manjat tembok kedua. Karena setelah tembok pertama ada jarak
ya, ke bawah, nggak bisa naik lagi. Waktu naik lagi susah ya. Nah itu tembok Yeriko. Tapi waktu orang-orang Israel mau menyerang Yeriko, Tuhan suruh umat Israel kelilingi Yeriko 1 hari sekali, dikelilingi selama 7 hari. Setelah 7 hari, semua orang Israel harus tiup sangkakala atau trompet yang dibuat dari tulang ya, namanya sangkakala. Berbarengan di hari ke-7 dan puterin 7 kali. Tiba-tiba rubuh tembok yang begitu hebat, rubuh, dan di dalamnya orang-orang di Yeriko saling bunuh, sehingga bukan umat Israel yang berperang, tapi ternyata Tuhan yang berperang. Ya, makanya ini kita lihat bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan kesayangan Tuhan. Nah, itu iman. Dia beriman. Kalau dia nggak beriman, kalau dia cuma berdasarkan logika, nggak mungkin bangsa Israel mau puterin kota Yeriko. Puterin satu kota loh, susah. Sehari sekali, selama 7 hari. Kemudian hari ke-7, 7 kali puter, pencet trompet. Rubuh ternyata, dalamnya saling bunuh, dia langsung bisa menguasai. Nggak masuk logika Bapak Ibu. Nggak masuk logika. Ya. Demikian juga Daniel, waktu disuruh sembah patung raja yang dibuat, dia bilang sama raja, saya tidak mau buat. Karena saya hanya menyembah Tuhan saya. Raja bilang, kamu kan tinggal sembah saya, sembah patung aja, nganggut, udah selesai. Kamu nggak saya hukum. Tapi karena saya udah bikin undang-undang, saya nggak bisa melawan undang-undang yang saya bikin sendiri. Jadi kamu harus dihukum. Lalu Daniel bilang, saya hanya nyembah Tuhan saya. Saya percaya kepada Tuhan saya. Namun, tapi kalau Tuhan saya izinkan saya mati diterkam singa, saya tetap tidak akan menyembah patung tuanku raja. Waduh, ini imannya kuat sekali. Dan dia percaya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan pasti menjaga dia. Maka dia berani ngomong begitu. Ternyata dia dilempar ke gua singa, singanya nginyem. Nggak berani gigit dia. Dan dia dikeluarkan lagi oleh raja. Ya. Lantas Sadrak, Mesak, Abednego. Itu juga sama kasusnya. Disuruh sembah patung raja. Dia bilang, saya tidak akan sembah patung raja. Karena saya beriman kepada Tuhan, saya hanya percaya kepada Tuhan saya yang saya sembah. Tapi, kalaupun Tuhan izinkan saya mati terbakar, saya tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Wah, ini hebat sekali imannya. Ya. Kalau secara logika, dia tinggal manggut aja sama patung, selesai persoalannya. Dia tidak akan dimasukin ke dapur api. Tapi karena dia beriman, dia tidak mau menyimpang dari imannya, dia tetap setia kepada Tuhannya, dia tidak mau mengkhianati Tuhannya, sehingga dia dihukum. Masukin ke dapur api. Tapi ternyata di dalam api, tadinya Sadrak, Mesak, Abednego, dia bertiga. Di dalam api ada 4 orang. Yang satu di Alkitab tulis sangat bercahaya. Cahayanya putih, bersinar, melebihi api. Api kan udah cahaya. Ini orang
melebihi cahayanya api yang menemani Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, siapa dia? Pasti Tuhan. Ya. Jadi kita lihat, waktu kita beriman, waktu kita percaya, waktu kita setia kepada Tuhan, kita tidak lagi menghiraukan logika. Artinya kita menyembah Tuhan dan patuh kepada Tuhan. Taat kepada Roh Kudus. Nah, ini yang susah Bapak Ibu. Ya, susah untuk kita ikutin. Bagi orang-orang yang berdosa, tidak mungkin kita mentaati iman, tapi kita lebih pasti ingin mengikuti logika kita. Ini yang harus disangkal. Makanya Tuhan mengatakan, aku roh. Barang siapa menyembah aku harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya roh kita harus menyatu dengan roh Tuhan yang kudus. Harus percaya penuh kepada roh Tuhan yang kudus. Baru kita bisa menyangkal kedagingan kita. Waktu kita menyangkal kedagingan kita, berarti baru kita menyembah Tuhan di dalam Roh Kudus. Kebenarannya apa? Kebenarannya Roh Tuhan yang kudus adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan itu kita udah menyatu dengan Tuhan, Tuhan pasti jagain kita seperti Tuhan jagain Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan jagain Daniel, ya. Tuhan jagain Ayub. Tuhan jagain Musa dan umat Israel waktu mau nyebrang. Semua cerita-cerita itu tidak ada logikanya Bapak Ibu. Yang ada peran iman yang teguh. Percaya penuh kepada Tuhan, taat, dan melakukan perintah Tuhan. Nah, ini dia. Jadi kita orang Kristen di zaman akhir ini harus punya iman. Tanpa iman, kita sulit untuk selamat. Menyembah Tuhan harus menyembah dengan iman. Waktu kita beriman, kita baru bisa mengenal siapa Tuhan dan taat serta melakukannya. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi di renungan sebutir debu yang lain, dengan topik yang lain. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang kenal Tuhan, makin hari makin banyak orang mengerti beda iman dan rasio, dan taat kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa dan berani melangkah di dalam iman. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.